Semangat pagi! Hari ini saya masih melanjutkan profil Medicine School. Sekolah ini sudah memiliki dua tingkatan pendidikan. Yang pertama adalah sekolah dasar, dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama. Kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana cerianya anak-anak untuk datang ke sekolah, dan juga semangat mereka untuk bercocok tanam. Guru-guru di sini ingin memberikan wawasan yang luas bagi anak-anak bahwa ada banyak di alam bagaimana Tuhan bekerja untuk memberikan hal-hal yang terbaik bagi kita manusia. Dan yang menarik adalah di sekolah dasar ini, guru-guru mengajarkan bagaimana anak-anak dapat menikmati tempe buatan tangan mereka sendiri. Menggunakan alas daun pisang dan juga biji-biji kedelai yang ditaruh di atasnya dengan ragi tentunya. Biji kedelai ini diproses hingga menjadi tempe, bahan pangan yang dinikmati di berbagai rumah tangga. Anda mungkin juga suka ya tempe ini. Jadi anak-anak ini semakin banyak wawasannya dan juga skillnya. Bisa jadi saat mereka besar nanti mereka dapat memulai bisnis tempe. Dan ini juga bisa menjadi acuan bagi anak-anak ini di masa depan untuk membuka bisnis yang lain. Lalu di tingkat sekolah menengah pertama, ada guru yang mengajarkan untuk membuat noken. Saya sempat ya menceritakan noken ini. Ini adalah satu kerajinan tangan dari Papua, menjadi ciri khas Papua tentunya. Bukan hanya perempuan yang menganyam noken ini, tapi ada juga murid laki-laki yang senang untuk membuatnya. Karena noken ini digunakan baik pria maupun wanita. Mereka ada yang membuat dalam bentuk tempat HP, dompet kecil, yang dapat digunakan kemana-mana. Saya percaya bahwa guru-guru di sana semangat untuk memberikan ilmu dan wawasan kepada para muridnya untuk kehidupan mereka yang lebih baik di hari ke depan. Dengan tentunya tidak melupakan untuk menanamkan firman Tuhan dan karakter Allah kepada mereka. Saya mengajak kepada Anda semua, jika Anda memiliki putra dan putri ataupun kerabat yang tinggal di sekitar sekolah ini, Anda dapat mendaftarkan putra dan putri Anda untuk diajar di sekolah ini. Dan mari kita bersama-sama mendoakan agar Tuhan terus berkenan memberkati sekolah ini untuk lebih baik berkembang ke depannya. Baiklah, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 20 Februari dengan judul, Kita Tidak Akan Menyembah Patung Apapun. Dengan ayat inti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Penjelasannya, hal kita menuntut pengabdian kita yang tertinggi, kesetiaan kita yang terutama. Segala sesuatu yang cenderung mengurangi kasih kita terhadap Allah atau menghalangi perbaktian yang patut diberikan kepadanya, dengan demikian, itu telah menjadi berhala. Bagi sebagian orang, tanahnya, rumahnya, dagangannya, itulah berhala-berhala. Perusahaan-perusahaan yang dijalankan dengan semangat dan tenaga, sedang perbaktian kepada Allah dijadikan perbaktian yang nomor 2. Perbaktian keluarga dilalaikan, doa pribadi dilupakan. Banyak orang mengaku bertindak adil terhadap sesamanya manusia, tetapi tampaknya mereka hanya sekadar menutupi kewajibannya saja. Tetapi tidaklah cukup hanya memelihara 6 hukum yang terakhir dari 10 hukum. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Tidak ada suatu apapun yang kurang dari penurutan kepada setiap perintah dapat memenuhi segala tuntutan hukum ilahi itu. Banyak orang yang hatinya telah dikeraskan oleh kekayaan duniawi, sehingga mereka lupa kepada Allah dan lupa kepada segala keperluan sesamanya manusia. Orang-orang yang mengaku dirinya Kristen menghiasi dirinya dengan permata intan, kain-kain rendah, pakaian-pakaian mahal, sementara umat Tuhan yang miskin
kekurangan segala keperluan hidup. Laki-laki dan perempuan yang menuntut penebusan oleh darah juru selamat akan memboroskan segala kekayaan yang dipercayakan kepada mereka untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang lain. Lalu kemudian dengan bersungut-sungut, membagikan dengan kikirnya persembahan mereka untuk agama. Memberikan dengan bebas hanya kalau pemberian itu akan mendatangkan kehormatan kepada mereka. Inilah orang-orang penyembah berhala. Apapun yang mengalihkan pikiran dari Allah mengambil rupa sebuah berhala. Dan itulah sebabnya ada begitu sedikit kuasa di dalam jemaat dewasa ini. Hukum kedua, melarang penyembahan Allah yang benar oleh patung-patung atau sesuatu yang menyerupai apapun. Pikiran yang dipalingkan dari kesempurnaan Yahweh yang tiada terhingga akan tertarik kepada makhluk dan bukan lagi kepada Halik. Allah adalah penyelidik hati. Ia membedakan antara perbaktian hati yang benar dengan penyembahan berhala. Aplikasinya hari ini, tentunya kita mau hanya menyembah Tuhan saja. Di sini sudah diingatkan bagaimana kita harus terus mengutamakan Tuhan. Untuk itu, jika ada hal-hal aktivitas yang membuat kita kurang mengasihi Tuhan, bisa jadi bisnis kita, usaha kita, ataupun harta kita yang lain, aset-aset kita, itu mengurangi waktu kita dengan Tuhan. Tapi yang sederhana yang mau saya ajak hari ini adalah, mari kita mengurangi waktu kita menggunakan handphone. Gantinya, kita gunakan waktu itu untuk membaca firman Tuhan dan juga doa pribadi. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Ada begitu banyak hal yang dapat kita utarakan kepada Tuhan melalui doa pribadi. Jangan sampai doa pribadi ini dilalaikan. Masa kita bisa memiliki waktu untuk kesenangan pribadi kita, tapi kita tidak gunakan waktu untuk berdoa? Untuk itu saya terus mengajak kita. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya berdoa, kita akan semakin akrab dengan Tuhan. Jika ada hal yang ingin Anda sampaikan untuk sama-sama kita doakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.